Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini kita masih diberikan semangat, diberikan kesehatan. Tentunya hari ini kegiatan kita adalah asinkronus ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, untuk hari kemarin kita sudah mengumpulkan 3 tugas sekaligus, bahkan waktunya sudah dibatasi sampai jam 23.59 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita review sebentar mengenai tugas kemarin. Yang pertama kita membuat PowerPoint, dilanjutkan dengan mind mapping, dan yang terakhir kita menyelipkan link video dari afirmasi untuk nilai-nilai dasar PNS ya Bapak Ibu sekalian. Gimana untuk sub kelompok 1 dan sub kelompok 2, aman semuanya? Alhamdulillah aman Pak. Aman ya. Jangan telat ya. Boleh untuk mereview sebentar, mohon izin untuk ketua kelasnya bisa menyampaikan nih pengalamannya di kelompok sub 1, begitu pula dengan di sub 2 bagaimana prosesnya, di-upload jam berapa, ada kendala atau tidak. Nah, mungkin bisa kita sampaikan bersama ya buat review saja. Untuk kedepannya barangkali nanti di agenda 3 atau agenda 4 kita ada tugas lagi seperti itu, nanti kita bisa meminimalisir baik itu kendala ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Karena semakin ke belakang ini kita lihat tugasnya ini justru semakin banyak, semakin padat, dan tentunya ini juga menambah semangat kita. Jadi jangan semakin kendor, tapi kita harus justru lebih semangat. Kita sudah masuk ke agenda yang kedua, hari ketiga ya Bu ya dan Bapak ya. Oke. Untuk membakar semangat kita nih, kita salam bela negara dulu deh. Karena masih pagi nih. Kita sudah sampai malam, paginya harus siap lagi. Oke Bapak Ibu? Ya. Oke. Boleh di screenshot Bapak Ibu? Ya. Oke, siap. Salam bela negara. Salam. Salam. Oke, kurang kompak, kurang semangat. Salam bela negara. Salam. Salam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya. Karena kalau nggak kita yang memberikan semangat, siapa lagi? Nah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat nih, Bu Malina sehat-sehat Bu? Di rumah atau di sekolah ini? Alhamdulillah sehat, di kelas Pak. Maaf ya. Oh di kelas ya. Ya jadinya bisa bersama dengan anak-anak mungkin untuk hari ini. Baik, sebelum kita membahas untuk tugas kita yang akan kita selesaikan pada hari ini, kita review sebentar. Mohon izin untuk Ketua Kelompok Sub 1 kepada Bu Vicky Aulia Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Didi atas kesempatannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelompok 3. Semoga pagi ini semuanya sehat ya dan semangat. Saya mau mereview terkait tugas kelompok subkelompok 1 kemarin. Alhamdulillah tugasnya selesai dan semua prosesnya juga lancar. Memang saat untuk tugas yang terakhir yaitu video, kelompok kita memang ada kendala sebelumnya. Jadi untuk PowerPoint, mind map, alhamdulillah udah selesai di pagi hari kemarin. Karena sudah bagi-bagi tugasnya masing-masing, namun memang ternyata kendala yang kita alami itu adalah saat proses editing saja. Jadi
kemarin cukup dakdikduk ya kita ini di subkelompok 1 karena sampai di jam 11 kita masih proses uploading di YouTube. Jadi sangat mepet dengan batas waktu pengumpulan ke LMS-nya. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah mengupload tugas kelompok kami di pokoknya jam 23.47 seingat saya. Ya. Jadi kita memang dakdikduk banget kemarin karena ada kendala saat pengeditan video. Tapi alhamdulillah karena semangat dari satu sama lain dan juga pertolongan dari Allah juga alhamdulillah nih tugasnya bisa terkirim tepat waktu. Itu saja review dari tugas subkelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vicky. Memang tugas ini kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3 ini kita memang butuh kerjasama yang baik dan tentunya kita juga saya menjadi bagian dari kelompok sub 1 ini sampai batas waktu penginputan atau penguploadan tugas kita masih semuanya hadir di ruang WA karena memang kita memberikan semangat ayo kita masih stay bersama pada saat untuk penguploadan tugas tersebut. Baik, untuk review dari kelompok 3 sub 2 kepada Bu Malina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelompok 3. Alhamdulillah ya masih sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin untuk tugas kelompok baik itu PowerPoint maupun mind mapping dan video kelompok 3 sub 2 dibantu oleh Ibu Syahidah. Alhamdulillah kemarin selesai untuk video selesai jam 12.44. Kemudian kami review lagi, alhamdulillah sudah oke. Sudah baik, cuma memang ada sedikit kendala yang tadinya tidak terdengar suara tapi sudah diatasi dengan didubbing oleh Ibu Syahidah. Terima kasih Bu Syahidah. Dan untuk tugas langsung yang dijadikan satu PowerPoint, mind mapping dan link YouTube-nya itu selesai jam 12.52. Setelah dipastikan tidak ada revisi lagi. Pas mau upload kan masih belum dibagi kelompok ya Pak, yang saya japri Bapak dan Ibu Vicky juga. Nah setelah itu alhamdulillah ketika sudah dibagi kelompok, habis ba'da maghrib jam 18.36 sudah diupload berdasarkan kesepakatan kelompok sub 2, sudah diupload dan alhamdulillah tidak menemui halangan apapun. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu subkelompok 2. Berbagi untuk bercerita kepada temannya. Jadi kita satu kelompok ini punya ruang, punya forum untuk berbagi bersama, berdiskusi bersama demi kemajuan dan demi kekompakan kelompok kita dan tujuan akhirnya kita bisa mengupload tugas yang kita kerjakan, kita laksanakan itu dengan paling nggak sudah mendekati sempurna ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan dilanjutkan Bu Malina. Sepertinya sudah bagus jaringannya. Mohon maaf tadi terlempar. Itu saja sih. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa saling sharing-sharing ya, baik itu kelompok 1 ataupun kelompok 2 dengan tujuan yang sama. Insya Allah jadi ASN 100% yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal amin. Memang tujuan kita pada dasarnya sama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada tujuan akhir selesai kita mengikuti pelatihan dasar CPNS ini dan tentunya kita
dalam proses perjalanannya kita selalu diberikan kesehatan ya. Tentunya tidak hanya kesehatan di lahiriah saja, tapi jasmani kita juga selalu sehat. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga stamina Bapak dan Ibu, karena memang kita berawal dari pagi hari sampai sore hari, dilanjutkan kalau masih ada tugas yang belum selesai bisa kita sampai malam hari, dan ini pastinya membutuhkan stamina yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, pasti ya kita pasti ada kendala-kendala. Jadi mohon kita saling memberikan support agar kita selalu sehat, semangat, dan tentunya kita kerjasama yang baik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah review untuk tugas kemarin dan alhamdulillah sudah baik. Kegiatan berikutnya mungkin kita akan mempersiapkan untuk tugas berikutnya. Kalau kita lihat di LMS ini sepertinya tugasnya individu ya Bapak dan Ibu ya. Sudah ada yang mulai untuk menyelesaikan atau mendownload dari tugas di LMS? Masih nyicil-nyicil belum semua, Pak. Belum. Masih nyicil-nyicil, kita lihat-lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita identifikasi. Mohon izin bagi yang sudah download bisa ditampilkan. Kalau contoh saya ada, cuma saya nggak bisa share screen di laptop ini. Mungkin Bu Vicky, oh ya ini Bu Syahidah ada. Ya. Ya, alhamdulillah. Kita share tugasnya dulu dari LMS Bu Syahidah. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Dari sini ya Pak? Ya. Hari ini tanggal 30. ini tugasnya ini ya? Bu, yang tanggal 30, yang individu tanggal 30. Baru nanti yang individu tanggal 31. Ya. Silakan Pak. Sudah di-download, mungkin downloadannya bisa ditampilkan Bu. Oh ini, saya jelaskan sebentar. Ya ini formatnya ya, baik. Nah ini. Di sini tugas yang ketiga yaitu menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tapi di sini tugasnya individu, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini penerapannya nanti bagaimana dalam kehidupan di hari-hari ataupun di instansinya. Nah, tapi di sini yang kita ambil sebagai catatan adalah susunlah sebuah rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kita yang menjadi fokus di bagian langkah-langkahnya ini Bapak dan Ibu. Yang A, tentukan salah satu permasalahan menggunakan tools analisis masalah yang telah diidentifikasi pada pembelajaran agenda 1. Jadi, kita menggunakan acuan dari tugas yang pernah kita selesaikan pada kelompok 1 kemarin ya Bapak Ibu ya. Kita mengambil isu yang ada di instansi masing-masing lah, itu nanti kita jadikan sebagai bahan permasalahan. Kemudian yang ke B, mengidentifikasi penyebab masalah serta dampak yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak diatasi. Nah, gagasan solusi kreatif apa yang kita bisa berikan sebagai solusi pemecahannya? Mungkin kita kemarin sudah menganalisis semuanya menggunakan metode-metode, yaitu ada APKL, kemudian ada Fishbone, ada USG, ada McNamara. Nah, nanti kita tayangkan di laporan ini. Kemudian, nah mungkin kita mulai dari sini nih, membuat kegiatan serta tahapannya. Nah, kegiatan-kegiatan apa mungkin yang akan kita lakukan, akan kita terapkan, karena kan kemarin hanya baru secara tertulis saja ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kira-kira kegiatan apa sih yang akan kita terapkan nanti di instansi kita masing-masing. Nah, tentunya
kegiatan yang akan kita lakukan ini harus paling tidak berhubungan atau berkorelasi dari nilai-nilai dasar yang berakhlak itu tadi. Nah, di sini berikutnya mengidentifikasi core value berakhlak yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan tersebut. Nah, berarti harus mengimplementasi dari ketujuh nilai-nilai dasar PNS itu tadi. Nah, yang terakhir kita mengidentifikasi dari hasilnya bisa kita tuangkan dalam format yang di bawah tadi sudah disiapkan oleh tutor kita. Mungkin secara umum kita sudah mendapatkan awalan dari isu dari instansinya masing-masing yang mungkin kemarin sudah kita buat ya Bapak dan Ibu. Nah, intinya di agenda 2 ini kita tinggal melanjutkan dari apa yang sudah kita analisis, kita tinggal menerapkan kegiatannya. Nah, kegiatannya di sini mungkin kita siapkan dulu langkahnya, tekniknya, kemudian nanti prosedurnya bagaimana. Nah, apakah sudah berhasil atau belum? Apakah nanti berjalan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali? Pastikan ini ada umpan baliknya. Jadi, misalnya kita udah lakukan sekali, nah kita bisa membuat reviewnya, sudah berhasil atau belum? Apakah perlu kita membuat tahap berikutnya atau tidak? Mungkin seperti itu. Sementara itu yang saya tangkap dari tugas individu ini. Silahkan Bapak dan Ibu yang punya gagasan atau pendapatnya atau masukannya boleh disampaikan di sini, karena mungkin pemahaman setiap Bapak Ibu juga berbeda-beda ya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan masukannya terkait tugas ini ya. Nah, di sini formatnya juga sudah jelas, kita tinggal memasukkan saja. Silahkan Bapak dan Ibu. Izin Pak, ini berarti nggak ada maksimal minimal harus berapa lembar atau berapa kata ya Pak? Betul Bu, kalau kita lihat di LMS ketentuannya secara spesifik tidak ada, mulai dari penulisannya, jumlahnya, ataupun hal-hal yang terkait dengan ini secara spesifik tidak dijelaskan, cuma formatnya malah sudah tersusun jelas di sini, mungkin kita akan mengikuti format tersebut. Ya, kita bisa buat semaksimal mungkin, jadi mungkin tidak dibatasi ya ini. Begitu Bu Rim. Gimana Pak Chandra dan ibu-ibu sekalian? Ini kayaknya sih Pak, yang kemarin agenda 1 yang udah kita analisis, ada dipindahin ke sini Pak sampai dengan penyebab kali ya yang kemarin kita ini. Kalau dampak kan berarti kita harus cari lagi kan. Dari Nggak ada Bu kemarin kita kan? Iya, sepertinya sudah kayaknya sampai udah. dampak Bu ya malahan. Iya, sampai Iya, dampak sudah, ada. sepertinya. Iya, sampai dampak kalau kita Dampak lihat kalau tidak dampaknya. diselesaikan. Sama Oh, iya, gagasan iya. pemecahan masalah kan sudah ada. Ya, Kita tinggal menyusun kegiatan. kira-kira kegiatan apa yang mendukung agar terlaksananya aktualisasi kita di sekolah gitu. Ya, betul. Terus setelah kegiatan besar, dirinci lagi tahapan kegiatannya apa, lalu kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak. Kita pilih nih yang masuk berorientasi pelayanan itu yang seperti apa. Terus jangan lupa ada kata kuncinya. Karena di bawah, paling bawah, nah ini rekapitulasi internalisasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak ini kalau nggak salah kayak berorientasi pelayanan, nanti di sini masuk apa aja nih, misalnya ada kualitas, kepuasan, gitu-gitu kayaknya kalau sepemahaman saya seperti itu. Mungkin Bapak Ini Ibu berarti yang jumlah lain apa ada ya, Bu? pemahaman yang berbeda. Iya, Bu. Ini jumlah apa ya? Jumlah dari tiap poin apa gimana? Misalnya berorientasi pelayanan kan salah satu kata kuncinya itu ada kepuasan. Nah,
di atas di tabel yang H itu kira-kira kepuasan itu ada berapa sikap kepuasan itu ada berapa jumlahnya gitu. Kalau nggak salah. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, Bapak Ibu. Iya kayaknya gitu ya Bu ya. Kayaknya yang bawah itu kata kuncinya gitu ya. Terus makanya Yang ini, Bu. ketika kita jadi berorientasi pelayanan, misalnya memberi kepuasan atau apa gitu. Nah, di sini kan berarti ada satu kepuasan. Ini di tahap 1. Mungkin kan nanti di tahap 2, tahap 3 ada lagi kepuasan. Berarti nanti ada 3 kepuasan gitu. Mungkin atau bisa juga nanti di tahap 2 tidak ada berorientasi pelayanan. Tidak ada nih kepuasannya, tapi mungkin kata kunci yang lain bisa seperti responsif misalnya. Mungkin. Nah, Bapak Ibu, berarti sekarang yang menjadi permasalahan adalah kita ini nanti akan melaksanakan berapa tahap, ya kan? Kalau sudah tahapnya ini dilakukan, misalnya 1 belum maksimal hasilnya, sampai 2 masih juga belum sempurna, mungkin sampai 3 kali ya. Dan nanti mungkin baru kita rekap secara keseluruhan apakah dalam 3 tahap itu memang contohnya berorientasi pelayanan ada semua. Nah, mungkin kalau di tahapan 1 yang berorientasi pelayanan sudah berjalan baik, nah, apakah perlu nanti yang keduanya juga diuji cobakan lagi atau dilakukan kegiatan lagi? Nah, mungkin itu yang saya juga masih bingung. Apakah nanti 3-tiganya itu semuanya ada terus dari ke-7 nilai-nilai dasar tersebut? Apakah misalnya di 1 sudah semua, sudah berhasil, salah satu misalnya yang orientasi pelayanan sudah berhasil. Apakah yang kedua nanti kita melakukan kegiatan lagi nih? Nah, terus yang ketiga apakah juga dilakukan lagi gitu? Kan di sini yang dikatakan nanti ada rekapnya, ada jumlahnya. Apakah nanti 3 semuanya? Apakah nanti ada yang cukup 2 saja di orientasi pelayanan? Oh, yang di akuntabel ada yang 3. Nah, mungkin itu yang masih menjadi kebingungan saya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang memberi masukan lagi. Silakan. Ini tahapan kegiatan untuk menyelesaikan yang kita mau aktualisasi nggak sih Pak? Jadi misalkan Betul Bu. Ya. Jadi dari awal kita misalkan memberi kuesioner gitu itu dimasukin tahapan kan Bu ya? Iya, kalau menurut saya kayak gitu. Jadi misal tahapan awal kamu melakukan aktualisasi itu kan kita minta izin dulu gitu ya? Minta izin dulu ke kepala sekolah nih. Nah, itu ada di tahap paling atas gitu. Terus nanti kita bisa menyusun RPP-nya dulu. Kayak gitu nggak? Misalkan kita berkomunikasi dulu itu dimasuknya mana ya? Komunikasi berarti nanti kan itu di tahap 1. Nah, berarti kita nanti di sini. Nah, ini kan hanya dipindahkan. Menulis tahapannya di yang ya, terus yang ini kan misal bukan berkoordinasi Bu kalau dengan kepala sekolah. Konsultasi. Seperti saran Bu Neni waktu pertama ya. Saya tulis ya Pak Didik ya biar jadi contoh juga. Ya Bu, nggak apa-apa. Kita juga untuk referensi kita semua nih. Nah, berkonsultasi dengan kepala sekolah ini nanti kita masukkan ke tabel yang bawah. Ya. Nah, dalam proses berkonsultasi kan berarti kita misalnya tujuannya nih mau apa? Gitu. Adakah di situ nilai-nilai misalnya kita memaparkan tujuan aktualisasi kita secara transparan. Berarti kan di situ ada nilai akuntabel. Kayak gitu. Kenapa Bu? Tadi Enggak Bu, yang di bawah maksud saya. Maksud saya nomor 1. Oh iya. Atau misalkan ada lagi setelah itu kita berdiskusi gitu ya Bu ya dengan teman sejawat. Ya, berdiskusi mengenai pembuatan RPP. Terkait masalah itu ya, permasalahan.
Saya Ya, punya berarti kan di contohnya, sini ada tetapi masih yang aneka. Oh, yang tahun kemarin ya, Bu? Ya, ya di sini kan ada berdiskusi, berarti kan ada kolaboratif ya. Ya. Ada kolaboratif, terus Nanti pindahin gitu kan ya, Bu ya? ya nanti tinggal dipindahin, terus kira-kira masuk ke Ibu dipindahinnya yang ke sini, Mana, Bu? Yang nilai ini. ke yang tahapan 1 gitu. Nah, yang tabel 2, yang kolom nomor 2. Nah, ini. Nah, ini kan ada tulisannya ya, pindahkan poin G gitu. Pindahinnya ke sini, Bu. Ya, Oh. Terus yang di sini apa, Bu? kalau yang di sini kira-kira pada saat diskusi dengan teman sejawat nih, kira-kira ada nilai apa aja di dalamnya gitu. Misalnya kayak berarti kan ini mendengarkan masukan dari orang lain. Ini kan bisa masuk ke kolaboratif. Terus dengan berdiskusi kan kemungkinan akan menghasilkan hasil yang lebih berkualitas nih. Berarti kan bisa masuk ke orientasi ya. Orientasi ya. Oh, jadi setiap tahapan dia dikasih ininya ya, Bu ya? Iya, Oh, kalau nggak salah. tahapan 1 berarti yang ini kan, berkonsultasi. Ya, terus nanti tahap. Nah, saya bingungnya yang ini nih. Yang G kan tahap kegiatan ya. Yang atasnya juga ada kegiatan gitu ya. Bagaimana, Bu? Ya, naik lagi Bu, coba deh. Nah, ini kan tahap kegiatan. Kalau yang ini kegiatan. Kegiatan ini apa ini? mungkin kegiatan utama yang akan kita lakukan sih, Bu. Oh, dijabarkan gitu ya, Ya, secara umum. Mungkin gini Bu, itu ada kegiatan dan subkegiatan. Tahapan kegiatan tuh seperti subkegiatannya. Jadi cabang itu Gimana Bu? kegiatan utamanya misalnya ada 2. Satu misalnya persiapan pembuatan misalnya ya. Nah, ini tahapan kegiatannya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua berdiskusi dengan teman sejawat. Nanti yang kedua pelaksanaannya mungkin ada lagi tahapan kegiatannya. Nah, tahapan kegiatannya itu yang dimasukin ke nilai-nilai sikap dan perilaku PNS berakhlak. Mungkin seperti itu ya. Tapi berarti tabel ini berkembang sebanyak tahapan yang kita punya ya? Iya, betul. Sebenarnya bertahapan. Ya, gitu ya. Nah, kalau Misal ada share 5 screen tahapan. boleh, Bu? Ada contohnya yang terbaru nih, Bu. Anak boleh Bu. Boleh Bu, boleh. Jadi tahapan ini mulai dari awal kita merancang isu sampai nanti di tahap akhir ya Bu ya? Dari contoh sih lebih ke di kelas sih, Pak. Dari kita nyusun RPP sampai aplikasi, misalnya kita masalahnya apa, pemecahan masalahnya apa gitu. Aplikasi pemecahan masalahnya ini saya share ya, Pak. Boleh. Vicky. Ini kegiatannya, ini tahapannya. Lalu penerapannya ke sikap dan perilaku di dasar PNS. Kita lihat ada 7 ya semuanya ya. Oh. Oh gitu. Kayaknya nggak harus masuk ke semua
ininya deh Pak, nggak apa-apa. Iya. Ini berarti bisa banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau satu tahapan ada 7 masuk semua, 2. Padahal tahapan-tahapan ini mungkin bisa sampai puluhan kali ya. Di contohnya ada berapa Bu Niken tahapannya? Ada 7, Bu. Iya 7. 7 8. berarti 9. 8. Nah, 8. ada 8 ini. Semuanya ada semua ya dari nilai-nilai dasarnya ya. Ini ada yang cuma orientasi sama kompeten yang ya sih rata-rata ada sih Pak. Baik, berarti kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Kita membuat tahapan kegiatan dulu. Baru nanti perinciannya kita masukkan di tabel. Nah, di tabel nanti baru kita sesuaikan diimplementasikannya masuk ke bagian nilai-nilai dasar yang mana. Nanti sampai tahap kegiatan yang akan kita lakukan. Dari sini nanti bisa bervariasi antara Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada yang hanya 5, 10, ataupun bahkan lebih. Kemudian untuk rekapnya tadi Bu, kalau kita lihat dari rekapnya yang dari tahapan serta implementasinya tadi, mohon izin sekali lagi untuk di-share. Belum kita lihat Ini tadi kan rekapnya. tugasnya udah selesai nih. Belum Bu, masih pusing. Mohon maaf Pak, ini nggak apa-apa, nggak masalah di record ada contohnya. Hanya untuk referensi aja. Ini kan tugas Bu Niken, nggak apa-apa lah. Kita berbagi Bu Niken. Siap Bu. Ini Iya, seperti Bu ini Pak. Oh, Niken. gini. Iya Pak. Kayak cuma seperti poin 1, 2 gitu ada di semua tahapan tuh ada berapa. Oh, jadi ditambahin kolom ya kalau punya Bu Niken ya? Iya Bu. Oh, jadi Iya ini sih, jadi lebih gampang hitungnya ya. Iya. ini kegiatan itu berarti kegiatan atau tahapnya ya Bu ya? Iya kayaknya sih Pak tahapan Nah, 1, jadi 2, 3, 4. kegiatan atau tahapan kegiatan 1 sampai berapa yang dilakukan itu tadi. Ya. Oh iya, jadi rekapannya mungkin jauh lebih mudah terbaca kalau ini ya Bapak Ibu ya. Iya, benar. Iya Di Pak. sini kata kuncinya sudah tampil, tahapannya nanti tampil, jumlahnya juga langsung tampil. Ya, sekarang kita juga jadi punya pemahaman baru lagi nih. Lebih punya wawasan lagi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Oh, tadi kegiatannya seperti apa ya Bu Niken ya? Ya Bu. Ya, kita lihat dari 1 sampai 8 ini seperti apa saja sih? Bentar Bu. Saya share ya. Ini saja kalau gitu. Mana ya? Ini tahap yang kegiatan seperti ini Bu. Ya, Pak. Coba Yang dari kegiatan. 1 Bu, tahap 1 coba. Dari atas kita lihat. Belum bergerak Bu? Ini masih masukin yang apa? Tugas yang pertama itu Pak yang agenda 1 yang isu kita ambil. Nggak gerak, tapi Bu di layar Bu. Belum gerak. Belum berubah Bu. Oh, astagfirullah. Maaf Bapak Ibu, ini ya. Menyebutkan tusinya. Kalau kita ambil tusinya yang mana? Kalau saya mengambilnya yang
pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan. Oke, mungkin kalau ini udah dari isunya masing-masing, mungkin dari Iya, kegiatan tahapan tadi yang mungkin kita untuk referensi saja sih mungkin dari yang Fungsinya itu nggak semuanya diambil kan, Bu? tidak Apa Bu. Satu, kalau saya ambilnya satu Bu. nggak? Maksudnya dari 6 ini, Mm-mm. apakah semuanya ada di Permendikbud atau Ibu hanya mengambil yang utamanya aja? Yang di Permendikbud, Bu, kayaknya. Iya, yang di Permendikbud Bu. Ini semuanya Yang di berarti. Permendikbud dituangkan, nanti mungkin masukan buat Tidak Bu semuanya Niken, sih. saran aja mungkin dikasih blok kali Bu. Yang nomor 3 Oh kan iya. yang Ibu pilih. Mm-mm. Mm-mm. Ini ya Nanti di blok. Iya. Mm-mm. Ya Bu. Oke. Udah tinggal masukin isu yang kemarin. Saya masih pakai yang sama. iya kalau sama kan nggak ini lagi tinggal Iya menuangkan Bu. saja. Dan ini nanti juga akan selanjutnya kita pakai untuk aktualisasi, rancangan aktualisasi kalau memang benar-benar sudah yakin. Ini dampaknya. Untuk ini sih ini gagasannya baru mau coba pakai live worksheet sama YouTube nih Pak, untuk medianya. Live worksheet-nya apa Bu? Quizzes ya? Live worksheet-nya jadi nggak quizzes Bu, nanti saya share deh. Ada linknya live worksheet sendiri. Oh gitu. Iya. Kegiatannya. Mantap, mantap Bu Niken. Nyicil Bu, soalnya ini yang analisis video juga belum nih yang hari ini ya. Jadi ada 2 hari ini tugasnya. Hari ini ada video juga? Iya, analisis video. Analisis, Video jadi kita besok mencari ya. video. Oh, Yang video tapi nonton. besok kan Ya, di uploadnya besok. Jadi untuk Ini tugas hari ini, Bu. individu hari ini yang diupload adalah ini. Oke. Tapi di LMS juga sudah muncul untuk analisis video, tapi uploadnya besok malam. Sama tugas individu ya Bu ya? Jadi semuanya ya, dua-duanya ya? Iya, Iya, dua-duanya individu. Sampai hari Jumat kayaknya individu ya Pak? coba Betul. saya share. Saya ya cek dulu ya Bu. Kayaknya yang video hari ini deh Bu. Boleh Bu. Saya cek dulu yang mana ya? Pasang tadi udah buka. Bu Malina recordnya aman? alhamdulillah Pak meski kelempar tadi hampir kelempar 2 kali. Ya ini Oh, ini oh ya yang 1 April ya. Betul. betul, jadi masih besok ya Bapak dan Ibu? Iya, masih Jam bisa 23 besok ini. atau jam 9. Fokus. Ya, kalau misalnya hari ini sudah selesai tugasnya Alhamdulillah. bisa lanjut mempersiapkan Jam 23 ya. jam 23. 23. Jam 12 Ini hari ini fokus. Ini Fokus ke juga rancangan dulu. Ya, udah Oh, demikian baik. yang saya siap. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah alhamdulillah dari rekan kita, Bu Niken, sudah mulai menyelesaikan tugasnya ya, Bu ya. Jadi secara gambarannya saja kita juga kita punya wawasan lagi nih untuk menuangkan dari isu apa yang sudah kita buat kemarin, terutama di instansinya masing-masing. Ini kita bisa perdalam lagi, kita letakkan di format itu tadi. Nah,
mulai dari kegiatan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, kita harus mulai memikirkan nih kegiatannya apa. Tentunya Bapak Ibu juga sudah dari kemarin mungkin buat isu ini nanti kira-kira apa ya yang mau dilakukan, pastinya juga sudah punya gambaran. Nah, mungkin ini tinggal aksinya aja nih. Nah, aksinya aja, tapi memang yang diminta adalah ada implementasinya terhadap nilai-nilai dasar PNS tadi. PNS ya. Ada yang mau menambahkan lagi, Bapak dan Ibu? Khususnya untuk tugas yang individu yang ini, karena deadline-nya nanti malam. Cukup kan? Waktunya masih panjang nih, kita dari pagi. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk tugas individu yang pertama ini? Dirasa cukup Sepertinya paham, sudah. Pak. Oh ya. Gimana Pak Chandra? Dirasa insya Allah cukup paham, tinggal eksekusi pembuatan tugasnya aja. Wah, mantap nih Pak Chandra udah mau Sudah eksekusi ada aja gambaran nih. lah. Udah nggak sabar Pak mau upload kalau Pak Chandra. Mungkin saat prosesnya ada bingung-bingung, kita bisa Nah, iya, paling tukar pikiran iya, lagi ya Bapak Ibu. kepikiran. Ya, Ya, betul. nanti Karena ini kita masih baru diskusi awal aja. Kalau udah action biasanya baru muncul-muncul pertanyaan, bingung. ya benar. Ya. Pas nyampe sini apa ya? Oh iya. Kalau Iya. pas dikasih gambaran, oh gitu. Oh iya. Pas praktek Namanya sendiri. juga WA teman sejawat Bapak Ibu. Nelpon juga. Iya. Gitu bingungnya sendirian, bingungnya bagi-bagi aja deh. Ya memang Siap, begitu siap. Bapak Ibu. Di saat kita lagi ada forum seperti ini mungkin oh iya di otak kita ini sudah muncul apa kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi giliran sudah mau eksekusi kita sendirian tuangkan di hening, tulisan. Nah, jadi kayak ngeblank lagi. Nah, pastinya kan harus butuh diskusi lagi seperti itu. Boleh di ruang chatnya nanti kita bisa. Kalau enggak nanti siang kita juga bisa adakan asinkronus lagi. Kalau memang itu dari teman-teman juga siap dan ada permasalahan di proses perjalanan pembuatan tugas ini. Tapi nggak perlu di-record kan, Pak? Ya, mungkin yang untuk recordnya yang di pagi ini ya. Ya. Mau nanya Pak, Iya Bu. tadi kan yang Bu Niken ini kan dari Permendikbud nomor 15 ya, berarti kita yang guru wajib memilih salah satu dari 6 tersebut ya Pak? Ya itu kan tentang tugas dan fungsi pokok kita Bu. Jadi kita wajib milih. Gitu. Kalau misalnya kaitannya tadi dengan Bu Niken kan memang Bu Niken ngambil pembelajaran ya Bu Niken. Iya Bu. Jadi Bu Niken pembelajaran. Mungkin kalau Bu Syahidah kan kemarin apa ya? Bikin program ya Bu? Iya, berarti saya masuknya ke tugas tambahan kali ya? Bisa. Ini tadi mintanya tuh. Sebenarnya kan itu TU ya Bu ya harusnya gitu. Berarti tapi masuknya kalau yang terperinci di TIK masuk Bu. Kemarin saya ngambilnya bukan dari yang nomor 15, tapi khusus yang ini apa merinci ke TIK. Dari Permendikbud juga, tapi lupa saya nomor berapa. Nggak apa-apa kali Bu dimasukin. Nggak apa-apa Kalau yang memang itu ininya undang-undangnya. Oh, iya. Saya jadi panik takutnya tugas saya yang kemarin jangan-jangan salah. Bisa disesuaikan Bu, mungkin karena kan kita sebagai apa Bu dari dinas yang berbeda-beda ya, pasti tugas dan fungsinya juga berbeda. Misalnya dari dinas kebudayaan kita juga belum tahu dari PPK UKM bagaimana nanti bisa disesuaikan masing-masing ya, sesuai dengan isu kemarin yang diangkat. Pastinya kan tugas dan fungsi ini tidak hanya satu ya Bapak Ibu ya. Iya, Permendikbudnya. Kalau kita kan diatur sama Permendikbud, mungkin kalau punya Bu Irim atau Bu Cininta kan beda lagi, gitu kan ya Bu? Iya. kita di Pergub Bu. Nah, kalau Bu Irim di Pergub. Saya juga di Pergub. Iya. Kalau Bu Syahidah kan sama. Norma. Ya.
Saya kan kemarin ngambilnya dari Permendikbud nomor 68 tahun 2014 yang khususnya itu guru TIK. Jadi bukan guru secara general. Saya ngambil khusus apa? Nah, itu masuk Bu kalau yang itu. Nggak apa-apa kan ya? Saya jadi Ya deg-degan. nggak apa-apa. Jadi ini berarti Permendikbud yang secara spesifik mungkin ya Bu ya. Karena kan ada guru Iya, kelas itu khusus. kan berarti umum. Kalau mungkin di tingkat menengah baik itu SMP ataupun SMA kan pastinya bidang studi ya. Mungkin ada secara spesifik lagi ke arah tersebut gitu loh. Soal tugas fungsinya masing-masing. Iya, makasih ya Pak. Saya sedang panik soalnya. Bu Niken tadi ngambilnya yang Permendikbud nomor berapa? 15 ya? 11, Bu. Iya. Itu kayaknya tentang guru dan dosen kan ya? Iya, kayaknya sih, Bu. Jadi lebih umum kayaknya deh kalau itu. Nggak apa-apa Bu, yang penting di situ ada memang tugas dan fungsi pokok kita. Kalau misalnya ada Permendikbud yang paling baru, ya gunakan yang paling baru. Belum diupload kan Bu? Belum, nggak maksudnya yang tugas kemarin itu loh Bu yang analisis isunya. Analisis isu. Kan udah dinilai, Bu. Bisa berubah Udah deh. dinilai Ibu aman. Yang penting buat nanti aktualisasi yang fix gitu. Nggak apa-apa sih kalau Aja Ya, salah, kan Bu, kemarin. kita kan Dinilai berproses saya gitu kan, berarti Permendikbud lebih 45 baik. tahun 2015 yang terbaru. Nah, Aman, Bu. aman Bu, aman. Ya Allah. Bu Neni yang lebih perfeksionis aja udah bilang aman. Dinilai udah. Iya. Lagi Bu Elva Apalagi yang kita lebih yang nggak santai. Tapi enggak kalau bakal berkelanjutan gitu Bu, apa maksudnya tugasnya dari agenda 1 ternyata agenda 2 tuh masih Kalau berlangsung. yang rancangan isu kita buat dari agenda 1 kan Bu Neni udah bilang itu Iya, akan lanjut. kebawa sampai agenda 4. kalau bisa sama, tetap sama, biar nggak pusing. Biar nggak pusing. Ya, berarti dasarnya saya nanti kan tadi Bu Niken kan pakai yang 15. Saya nggak apa-apa Iya. kalau misalkan pakai yang 45 tahun 2015 ya Bu ya. Apa, Bu? Kita ACC, Bu. Saya butuh dikuatkan. Iya, jadi memang dari Ini. awal dari agenda 1 mungkin kita sudah diingatkan oleh Bu Tutor kita kalau bisa itu kan berarti memang kita berupaya agar kita mempersiapkan dari awal. Jadi memang proses perjalanan ini bertahap. Agenda 1 dilanjutkan nanti di agenda 2 disempurnakan lagi tahapannya. Nanti di agenda 3 mungkin dari kegiatan yang sudah kita buat di agenda 2 ini akan ditambahkan lagi entah apa nanti yang akan diletakkan di agenda 3 nanti. Mungkin lanjut sampai ke tahap 4 rancangan untuk aktualisasi. Nah, di sini kita sudah berkesinambungan nih dari agenda 1 sampai 4. Nah, repotnya kalau misalkan di tengah-tengah jalan kita ada kendala yang harus diadakan perubahan nih dari analisis isunya, otomatis kan secara nggak langsung kita kembali lagi ke agenda 1 nih Bapak dan Ibu. Artinya kita harus mengolah lagi atau mencari isu lagi. Nah, otomatis ya dari awal lagi, dari nol lagi kan kita berangkatnya. Nah, pastikan PKL lagi. ini jangan sampai seperti itu. Tapi kadang kita juga dari tahap agenda 1 kita juga masih bingung. Bisa nggak ini nanti dipakai sampai 4? Kita juga sebenarnya masih meraba-raba semuanya. Tapi alangkah baiknya ya kita sambil berusaha. Kalau di agenda 1 sudah di ACC, ya mudah-mudahan nanti sampai 4-nya tidak ada perubahan. Amin. Insya Allah. Saran saja, apapun yang kita tulis, yang penting kita tahu dasarnya. Jadi ketika nanti kita seminar atau paparan, ketika ditanya, kita sudah tahu, Bu, karena saya beracuan dari sini, dari sini, dari sini. Gitu aja. Saran. Baik, Bu. Itu pengalaman kemarin sih. Iya, kemarin saya tuh ada dasarnya yang itu. Cuman pas tadi saya jadi panik. Jangan-jangan harus yang general gitu loh. Ya bismillah lah kalau Bu Neni udah ACC. Iya, alhamdulillah. Berarti paling tidak kita sudah ada acuan untuk di tugas individu ini.
Nanti kita tinggal siapkan nih kegiatannya apa, dirinci lebih spesifik lagi, biar nanti hasilnya juga baik. Bapak dan Ibu ada tambahan lagi, silahkan. Tentunya tugas individu ini kan nanti kita sudah berjalan masing-masing, di tengah jalan masih ada yang belum paham atau belum secara gamblang ya kita memahaminya. Saya insya Allah udah bisa langsung eksekusi. Insya Allah. Tinggal upload ya, Bu? Enggak. Orang diketik aja belum. Baru judul ya, Bu? Coba dong. Baru Coba kelompok memanfaatkan hal yang satu lah. Kelompok Baru satu lah. memindahkan. Tadi malam udah kayak apa ini kelompok satu. Aduh. Bu Vicky sampai jualan Baru- nasi goreng. Pemai, Bu. Nasi gorengnya libur. Aduh. Baru memindahkan yang dari isu di agenda 1 kan sudah sampai apa dampaknya kan. Nah itu paling enggak kita sudah punya awalan itu, tinggal diselesaikan. Iya. Kayaknya tahapan yang paling rumit itu 2 tabel itu ya. Yang tabel yang Ya. I-nya itu ya. Implementasikannya. Mungkin kalau memilih kegiatannya kita oke lah, tapi menyesuaikannya atau implementasinya ini pas di mana nih? Apakah di orientasi pelayanan atau di yang lainnya? Nah, butuh ekstra nanti. Harus memilah-milah dengan teliti. Ya mungkin saran aja Pak, pas lagi kita menelaah dari tahapan kegiatan itu kan kita memasukkan tuh, ya kan? Itu detail aja. Kata kuncinya buat apa namanya, rekap tabel yang paling bawah itu, yang di contohnya Bu Niken tadi. Jadi dia misalnya masuk ke berorientasi pelayanan, ditambahin aja dia masuknya ke kata kunci yang apa. Iya, dikasih di bold kalau saya sih di bold. Iya. Jadi biar nanti gampang ngitungnya. Atau mau dibuat kayak Bu Niken juga nggak apa-apa itu. Jadi malah langsung ya, udah ada, tinggal nanti ngitung hasil akhirnya. Kalau mau disamakan dengan tabel yang Ibu buat, nanti tinggal dihilangkan aja tabel pembantunya. Siap, Bu. Ya kalau saya sih condong ke referensi dari Bu Niken tadi ya, karena mungkin akan lebih mudah kita untuk merekap dari kata kuncinya, dari jumlah tahapannya. Nah itu sepertinya memudahkan kita untuk merekap dari semua yang sudah dituliskan tadi. Oke, dan Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Pak, kalau upload tugasnya bentuk PDF apa Word ya? PDF semua, Bu. Di PDF aja Bu. Biasanya dari awal Lalu kita sudah PDF. Jangan nggak PDF, Bu. nanti Trauma nggak bisa. sendiri. Pengalaman. Pengalaman, trauma. Betul, trauma. Ya, memang dari proses upload ini kita harus benar-benar teliti ya. Jadi usahakan PDF. Nggak apa-apa sih hurufnya mungkin ya seperti sama dengan yang kemarin, Arial 12, spasi 1,5 mungkin. Itu yang sudah jadi acuan dari tugas-tugas yang agenda 1 sebelumnya. Mungkin ini Bapak Ibu untuk tugas individu yang pertama. Boleh nggak kita nengok sedikit untuk yang tugas analisis video ini? Boleh, Pak. Nggak apa-apa ya kita tengok sebentar ya Bapak Ibu ya. Melihat Boleh, secara... Silahkan Bu Saidah, udah download belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini, maaf. Udah, Buniken. Ya, ini juga sudah ditayangkan di LMS.
Tinggal nyari video aja sih, Pak. Ya, jadi kita nyari video di YouTube ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Pak. Tapi itu Kemudian kita sebenarnya output analisis. tugas adalah video dan analisis. Jadi ada tahapannya gitu, Bu. Tahapan dapat videonya dari mana? Oh, Ini Ini konsep seperti ini. penerapannya ya. Link dulu tahap cara mendapatkan. Analisis kasus. Bisa sudah. dikasih contoh nggak Pak, tahapan cara mendapatkan video? Pertama-tama, Ini deskripsi atau Kalau Kayaknya kalau tahapan pakai foto kayaknya lebih 1, enak deh, 2, Pak. 3 deh, Pak. Ya, pakai foto bisa. screenshot ya. Iya. Iya, screenshot. Kalau dijelasin kayaknya panjang banget. Iya. Maksudnya ini tahapan kita ngambil video itu cara berpikirnya dari mana? Maksudnya idenya mungkin jelasin atau gimana? Enggak sih, Bu. Kayaknya cuma cara teknisnya aja. Teknis Oh, download video kayaknya bukan. Berarti gambar satu, searching gitu-gitu ya. Iya, benar kayaknya sih. tapi lebih Kasusnya lebih seperti bagus apa lagi ya? kalau ada gambar disertai deskripsi. Jadi gambar dulu nih, terus diberikan deskripsinya apa. Dia singkat aja, nggak terlalu lebar Ini sih. berbicara berarti ya, Pak? Betul. Jadi Ini lebih analisis detail. kasusnya seperti apa ya? Nah, ini link videonya mungkin ya berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS mungkin ya. Coba kita lihat dari videonya, Bu, video apa ya? Videonya itu video yang video itu. sekiranya melanggar nilai-nilai dasar PNS, Pak. Oh. Jadi kita memang mencari dulu, mungkin dari Hmm. berita-berita atau apa, di YouTube lah bisa tuh. Nanti barulah kita analisis nih kira-kira dia ada pelanggaran dari nilai-nilai dasar PNS atau tidak. Walaupun Jadi videonya bukan penerapannya. PNS, Bu. Bukan, nggak apa-apa. Misalkan YouTuber biasa nih, dia melakukan pelanggaran. Tapi kayaknya baiknya di lingkup instansi gitu deh. PNS deh, Bu. Lingkup Kayaknya instansi harus yang pemerintahan. PNS. Soalnya di sini kan nanti kita analisisnya ada core value PNS ya. Iya, di sini. Nah, Yang diterapkan atau dilanggar. tapi nggak ada sih di sini. Maksudnya hanya core value berakhlak aja. Iya. Mungkin ini Berarti aja bebas kali ya kayaknya, yang Bu. dari dinas pendidikan tuh, atau enggak dari sudin-sudin, atau enggak dari dinas-dinas kementerian kan suka ada videonya tuh kayak Pak Anies lagi, Jokowi lagi ngapain gitu kali ya? Coba deh Ibu YouTuber biasa nanti kayaknya. search di YouTube pakai kata kuncinya analisis video berakhlak gitu. PNS berakhlak. Banyak. Nanti banyak kayaknya Bu, ininya banyak kok. Film-film pendek gitu. Ya intinya tentang nilai-nilai dasar PNS mungkin ya. Khususnya untuk pelanggaran mungkin. Kalau penerapan yang positif mungkin analisisnya kan terbatas. Tapi kalau mungkin yang pelanggaran mungkin kita bisa analisis lebih dalam mungkin. Nah ini Pak, Bu, ada tokoh atau aktor nih, gimana nih maksudnya? Mungkin Yang jadi role model ya. iya yang dicontoh, yang role modelnya. Ya makanya tadi saya berpikir itu. Ini agak bingung juga sih. Coba lihat konsep laporannya Bu. Sampai bawah apa aja di isinya. Udah mentok kayak Pak tadi sampai yang tadi. Udah Cuma gini aja. sampai sini aja, iya. Oh. Masuk di analisis kasus sih yang rincian-rincian yang disebutin di atas tadi Pak. Berarti hanya 3 bagian saja ya, tapi mungkin secara keseluruhan penjelasan atau analisisnya dituangkan di bagian 3 tadi. Iya betul. Videonya cuma satu berarti ya? Iya Satu aja, Bu. Iya, Bu, Banyak-banyak satu aja, Bu. aja, banyak-banyak, Bu. Bisa Kalau juga mau mau dua boleh. berapa. Kalau misalkan kita nganalisis video, belum tentu semuanya berakhlak tuh dapat dari satu video. Apa pasti ada? Enggak.
Salah Berarti satu yang ada Jadi aja kayaknya nggak harus apa Ya, kan enggak. di sini juga apa saja core value berakhlak. Berarti kan nggak semua harus satunya ada. berakhlak. Dari berakhlak salah satu mungkin ada ya Bu. Iya, betul. Ya paling enggak ada 2 atau 3 mungkin, atau separuhnya lah, jangan hanya satu. Kalau satu mungkin terlalu sedikit. Ya. Paling enggak separuhnya, mungkin 4 atau 3. Iya, Kalau mungkin bisa keseluruhan mungkin ya. dikait-kaitkan gitu ya Pak. Iya. Siap. Karena kayak kemarin aja ya Pak, tugas kelompok aja, satu tindakan aja bisa 2 nilai dasar gitu. Iya. Betul. Bapak Gimana? Ibu, mohon maaf ini kalau yang siapa tokoh atau aktor yang bisa Anda jadikan role model, apa mungkin mencakup peran-peran apa saja ya? Yang ada di dalam video Ya. itu Kak, mungkin Bu. Masih Jadi kapsinya siapa juga yang ya? memang menerapkan core value-nya, mungkin itu bisa dijadikan aktor yang diandalkan di role model. Berarti Atau memang besok Bapak Ibu pinternya ada yang kita udah nyari ngerjain. video ya Bu? Cari video yang sekiranya memang itu ada masalahnya, ada pelanggarannya, ada penerapannya. Ini saya coba searching videonya, coba saya share screen ya. Mungkin Iya. seperti ini. Silakan Pak. Iya Bu, Bapak Ibu mungkin perlu ditulis nggak video yang apa aja yang kita ambil biar nggak sama Iya. gitu. Gimana? Kalau dari contoh ini kelihatan nggak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kelihatan. Adis 07 PNS TA 2002. Ini teman saya Pak. Analisis Oh, iya. evaluasi value SN berat. Puluhan sipil PNS Kepala Provinsi Bangka dibek saat tengah karaoke hadap ya. Mendapat sanksi puluhan PNS kena sanksi secara administratif. PNS oke. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Selatan yang digerebek saat saat jam berlangsung. Mereka pun langsung mendapat hukuman fisik, pusat dan penggerebekan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Terus bertindak tegas karena sekarang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi saat udah maka telat istirahatnya saya malah joget nyanyi di Bangka Selatan. Saya serahkan. Sanksi 10 PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena administratif dari Kabupaten membuat mereka akan mendapatkan hasil lebih hingga pemecatan. Denny Wahyono, Pangkal Pinang. Dari video bersama analisis evaluasi rapor value pelanggaran. Pelanggaran dilakukan adalah tidak taat Bangka Selatan yang berkara. Kali ini kejadian tersebut melanggar yaitu perbaikan layanan dengan kalau masih memakai karena apa ya lo tidak dilanggar kompeten pasien di jam kerja perlu yang mangkir dia yang beredar di masyarakat oh ya para PNS yang ketahuan kerja
pelanggaran puluhan kabupaten selatan. Umumnya ini di Indonesia. Model video ini adalah selatan pada yang tegas memberikan fisik kepada pulau selatan. Demikian kita video yang kedua. Hari masuk siapa masih tidak disiplin juga pegawai negeri sipil di Jawa Timur. Pengelasan PNS yang terlambat dan kabur mengetahui tangan wartawan. Saat di Surabaya, Wakil Gubernur Jawa Timur melakukan sidak di berkali diperingatkan PNS lagi usai libur panjang lebaran. Seperti para pegawai lingkungan Pemkab Ponorogo, sejumlah PNS yang terlambat hadir langsung lagi setelah mengetahui keadaan. Sejumlah PNS lain memilih bersembunyi di mobil dan langsung tancap gas. Mereka yang datang lambat berdalih tak bisa dan lebih awal karena harus rumah terlebih dahulu karena rumah tangga mereka masih. Iya, karena di Surabaya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur melakukan sidak sejumlah ruangan terkait kertas. Meski PNS lolos, namun PNS tetap diaksi pada tingkat kehadiran dan beri Jawa Timur yang datang lambat. Yang lebih hati-hati lagi, banyak PNS yang tidak sensitif. Sejumlah PNS tengah asik bermain pon, ngobrol dengan PNS lain duduk di bawah. PNS yang disiplin, Gubernur akan bersanksi jika alasan tidak masuk akal. Sesuai dengan ketentuan, tetapi kita akan hadir itu bisa cepat, nanti terlambat. Saya sementara di luar sejumlah PNS yang terlambat bersembunyi di kantor alun-alun. Sejumlah PNS memilih bersembunyi di warung makan samping gedung PEM setelah gedung Pemkab ditutup oleh petugas. Para PNS yang datang terlambat rumahnya jauh tidak dapat mengikuti apapun. Tadi berangkat jam Pak. Lebaran berapa hari Pak? Jombang puluhan PNS berdesak-desak acara halal bihalal gelar bersama forum pimpinan setempat kantor Pemda. Akibat PNS seperti juga terlambat bagi PNS yang datang terlambat, Pulau Kerja Bupati Jombang akan memberikan sanksi. Tim Terima menyaksikan video kedua. Dari video kedua ini akan mencoba menulis dan mengevaluasi video ASN. Dalam video ini kita melihat pelanggaran berapa terjadi kepada nilai value yaitu dan of finance. Dalam video kedua ini banyak PNS Indonesia ini kebiasaan dari libur panjang sehingga lolos terlambat. Itu terbaca. Ini juga merupakan sama yang sendiri atau dalam video prakteknya di sebuah daerah yang dia tepat waktu dan membolos setelah lebaran. Role model yang dapat dijadikan contoh adalah daerah yang ada monitoring kinerja PNS berada dalam jajar. Demikian video ini saya buat sebagai bahan
bagikan kepada yang lain. Lebih maaf. Mungkin bisa jadi gambaran tugasnya seperti, tapi itu tugasnya bentuknya review video langsung ya. Jadi bukan dibuat tertulis ya. Makasih Pak Chandra. Kita nggak ada kan Bapak Ibu buat video itu. Kita nggak buat video kan ya Pak ya Bu? Membuat itu cara tertulis saja. Tertulis ya kita ya. Iya. Tapi di Word-nya output-nya video dan analisis kasus. Nah itu ambigu. Soalnya kalau dan itu dua-duanya kecuali atau. Bisa ditanyakan mungkin nanti ya, Pak Didi. Nanti Elva. kita coba tanyakan nanti outputnya ini apakah tulisan atau deskripsi saja cukup ataukah lengkap dengan videonya. Dan kalau kita lihat tadi videonya juga cukup bagus ya. Kemudian aktor atau orangnya tadi juga kalau kita lihat yang pertama tadi aktor atau siapanya tadi ternyata wakil bupati ya. Yang di Bangka Selatan tadi. Dia yang Jadi role modelnya atau orangnya ini sebagai tokoh yang memang di situ punya andil dalam video tersebut untuk membuat suatu keputusan kali ya, atau berpengaruh dalam video tersebut. Gitu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya untuk gambaran awal di tugas yang berikutnya ya. Tapi yang pasti untuk yang tugas individu hari ini kita tadi juga sudah diskusikan bersama. Mungkin kita langsung aksi saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita mencoba untuk menyelesaikan tugas kita hari ini karena memang kita deadline-nya jam 23.59. Mudah-mudahan sebelum waktu itu kita sudah jauh-jauh kita sudah bisa upload nanti. Ruang uploadnya sudah bisa atau sudah ada belum ya Bapak Ibu ya di LMS ya? Sudah Pak. Sudah ya, kalau sudah berarti Pak, ini individu Pak. yang individu kan ya takutnya yang individu pun belum bisa seperti kemarin. Nah, tanyakan. Tapi kalau sudah ada ya alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan asinkronus hari ini. Kalau ada tambahan lagi, udah cukup Bapak dan Ibu sekalian? Cukup Pak. Oke, kalau cukup, sekali lagi untuk mengakhiri kegiatan asinkronus ini, kita salam bela negara lagi, biar kita lebih semangat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, salam bela negara. Salam. Salam. Oke, sekali lagi, salam bela negara. Salam. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk waktunya di kegiatan asinkronus hari ini. Tetap semangat. Nanti jika ada permasalahan kita bisa chat teman-temannya ataupun nanti bisa kita agendakan lagi barangkali mau ada Zoom lanjutan asinkronusnya. Nanti kita bisa bicarakan di grup kelompok. Baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin lah ya. Mohon izin.